yang bertakwa. Pertanyaannya lah, supaya jadi hamba bertakwa yang dapat surga yang nanti Allah berikan kepada kita sebagai hadiah kepada seorang hamba yang model apa? Tarik ke ayat sebelumnya. Jadi kadang ada seni dalam mempelajari mentadaburi Al-Quran. Kemarin Ustaz Ferry mengatakan tadabbur itu bukan hanya sekedar belajar, baca, enggak. Tadabbur itu ya dibaca, pahami, pelan-pelan dihafalkan, diamalkan. Ini yang paling penting, lalu diajarkan lagi. Bukankah kaidah ilmu Ustaz Ferry juga kemarin beritahu? Disebar, luaskan, disebarin ilmu itu. Terus ayat ini menjadi kuncian dulu. Mau nggak dapat surga? Mau nggak karunia dari Allah berupa warisan surga? Mau spesial untuk hadiah para hamba, bagi hamba-hamba yang seperti apa yang akan dapat surga? Iya ya, seperti apa ya? Nah, kita tarik ke ayat 60-nya. Setelah Allah berfirman, kemarin kita sudah belajar tentang generasi-generasi yang Allah murkai karena mereka disetir oleh syahwat, mereka meninggalkan sholat. Kali ini ada orang yang Allah wariskan pada mereka surga. Siapa mereka? Yang pertama, illa man taba. Syarat pertama, dia harus bertaubat kepada Allah. Dan taubat bukan taubat yang sembarang taubat, tapi taubatan nasuha. Sebagaimana Al-Quran surah 66 ayat 8, surah At-Tahrim ayat 8 sebagai penjelas. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Jadi kalau mau dapat surga yang Allah berikan kepada hambanya yang bertakwa, syarat pertama harus bertaubat dengan taubatan nasuha. Pertanyaannya, taubat nasuha itu yang kayak gimana? 4 syarat taubat nasuha. Kalau kita belum punya 4-4-nya, berarti belum taubat nasuha. Baru taubat sambel. Ngakunya kepedesan tapi makan sambel lagi. Ngakunya udah taubat tapi maksiat lagi, terjerumus lagi. Syarat yang pertama taubat nasuha, meninggalkan detik itu juga. Contoh misalnya ada orang lagi, mohon maaf ya, berjudi, berzina, atau dia berbuat yang maksiat. Detik yang sama saat dia astagfirullahaladzim, ya Allah saya mau tobat, detik itu dia tinggalkan. Mungkin dia udah beli minuman khamar, detik itu minuman itu langsung dimusnahkan sama dia dan dia minum sama sekali. Mungkin dia jatuh kepada jurang narkoba, tapi detik itu dia punya barang narkobanya tapi dia nggak pakai. Mungkin dia punya kesempatan untuk pacaran, tapi detik itu saat pengen nembak tapi nggak jadilah, dia tarik lagi tuh. Taubatan nasuha, syarat pertama meninggalkan detik itu juga. Yang kedua, menyesali dengan penyesalan yang sangat dalam. Jadi orang kalau taubatnya nasuha, dia nyesel banget. Ya Allah, kenapa sih dulu masa mudanya begitu? Ya Allah, kenapa sih tahun lalu begitu? Ya Allah, kenapa sih tahun ini begitu? Ya Allah, kenapa sih baru semalam saya berzina? Baru kenapa sih begini? Baru. Dia menyesal dengan penyesalan yang amat sangat. Kenapa sih baru kemarin? Mungkin ada yang bilang begitu ya, baru kemarin riba lah atau misalkan apa lain sebagainya. Dia taubat menyesali senyesal-nyesalnya. Terus yang ketiga, syarat taubat nasuha yang ketiga adalah saat mereka berjanji tidak akan pernah kembali mengulangi. Dia janji, seorang pezina janji tidak lagi berzina, seorang penjudi lagi tidak berjudi lagi, seorang minum khamar tidak lagi menyentuh barang itu, seorang narkoba tidak lagi menyentuh barang itu, seorang yang korupsi tidak lagi menyentuh barang itu, seorang yang pernah berbuat zalim tidak lagi berbuat pada zalimnya, seorang yang pernah berbuat korup, sekali lagi semua maksiat dia tinggalkan dan dia sesali sangat amat, lalu dia berjanji tidak akan mengulangi. Itu bagian yang ketiga taubat nasuha. Tapi belum dikatakan sempurna taubatnya kalau belum yang keempat. Ini yang keempat. Apa yang keempat? Disebut taubat nasuha kalau orang yang taubat mengisi hari demi hari pasca taubat dengan amal salih. Jadi dia disebut taubat nih
mendawamkan sesuatu yang salih secara berkesinambungan dan terus menerus. Contoh, dulu kalau weekend kemana mas? Oh, saya kalau weekend maksiat begini, begitu, begini, begitu. Itu dulu. Tapi sekarang, dari yang dulu dia banyak melakukan hal yang Allah murkai, sekarang katanya weekend kemana? Ngaji. Sabtu Ahad kemana? Kajian. Kalau libur tanggal merah kemana? Majelis taklim. Nongkrongnya di mana? Di masjid. Ngumpulnya sama siapa? Orang-orang salih. Circle siapa aja? Oh, ini. Yang disebut ternyata orang soleh semua. Itu namanya taubat nasuha. Jadi satu belum terlaksana, belum taubat nasuha. Jadi 4 unsur, 4 komponen taubat nasuha harus digenggam. Coba diulangi. Yang pertama, meninggalkan seketika. Yang kedua, menyesali. Yang ketiga, berjanji tidak akan mengulangi. Yang keempat, mengisi hari-hari pasca taubat sama amal saleh banyak-banyak. Kata Nabi, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Kata Nabi, iringi perbuatan buruk yang pernah kamu lakukan di masa lalu dengan berhentikan perbuatan buruk itu, lalu kalian sambung dengan amal salih, karena amal salihnya akan menghapus, menggugurkan dosa-dosa yang ada di masa lalunya. Jadi dulu kita pernah berbuat dosa, misalnya dulu ada dosa yang sangat malu untuk kita ceritakan, tapi kita udah taubat dengan 4 syarat. Setelah taubat kita janji untuk gak mengulangi, dan kita isi pasca taubat dengan selaksa amal salih. Amal salih itu yang dilakukan urut-urutan, kontinu, konsisten, pelan-pelan ngapus dosa kita di masa lalu. Kata Nabi begitu. Wa atbi'is sayyi'ah hasanata tamhuha. Kalau kamu dulu pernah masa lalumu kelam, dulu masa lalumu buruk, dulu kamu berbuat maksiat, dulu ada apa yang Allah murkai, engkau masih lakukan. Engkau tahu itu dosa, tapi engkau terang-terangan berbuatnya. Ya sudah, taubati itu sekarang, berbuat baik, karena baikmu di hari ini akan menutup dosamu di masa lalu. Dan lagi Islam nggak ngelihat masa lalu, jamaah. Islam nggak ngelihat masa lalu. Yang Islam lihat apa? Innamal a'malu bil khawatim. Bukan innamal a'malu binniyat, tapi innamal a'malu bil khawatim. Emang ada ya hadis itu mirip-mirip, sama kayak Al-Quran mirip-mirip. Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Ada fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban, ada fabi ayyi ala'i rabbika tatamaro, ada. Sama innamal a'malu binniyah ada, tapi innamal a'malu bil khawatim juga ada. Sesungguhnya amal-amal kalian itu tergantung kepada penutupnya. Maksudnya Islam nggak ngelihat masa lalu, Islam nggak ngelihat buruknya kita di masa lalu, kelamnya kita di masa itu. Islam nggak ngelihat. Yang Islam lihat sekarang dan bagaimana dia mengakhiri hidupnya. Istiqomah, konsisten ngaji, konsisten taklim, live streaming dari rumah, belajar bersama, digandeng tangan pasangan, digandeng tangan anak-anaknya. Itu yang paling istimewa. Iktikaf, menghabiskan waktu ketika iktikaf dengan selaksa amal salih, berdiskusi ringan tentang agama, atau membaca Al-Quran, atau sholat-sholat sunnah, atau dia menyiapkan sahur, membangunkan orang sahur, mempersiapkan alat live streaming untuk live streaming, mempersiapkan karpet-karpetnya dengan divakum, lalu dan lain sebagainya. Itu amal salih. Dan tahu nggak, buat teman-teman yang anak-anak muda yang pada itikaf atas pertolongan Allah, yang teman-teman kemarin selalu itu ada sampah, yuk kita buang yuk di pojok situ, sampahnya ntar dibakar di sini. Tahu nggak kata Nabi apa? Yang divakum-vakum juga bersih-bersih kemarin, kata Nabi apa? Siapa yang membersihkan kotoran dari rumah-rumahnya Allah, Allah bangunkan baginya istana di surga Allah. Cuma nyapu-nyapu, cuma vakum-vakumin doang, cuma itu buang sampah dari pojok ke sana untuk dibakar. Allahu Akbar. Allah berikan hadiah terbaik karena kita membersihkan rumahnya Allah, rumah terbaik. Makanya teman-teman, yang pertama taubat. Terus syarat yang kedua, mau dapat surganya Allah? Mau dong. Apa syaratnya yang kedua? Setelah yang pertama syaratnya taubat. Man taba yatubu taubatan, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, illa ma taba
Syarat yang kedua nih, wa amanah, setelah dia bertaubat dia iman sama Allah. Iman 3 maknanya. 1, iqraru bil lisan. Iman itu harus diproklamirkan dengan lisan. Yang kedua, tasdiqu bil qalb. Iman itu dibenarkan dalam hati. Terus yang ketiga, iman itu dilakukan dengan amal perbuatan. Itu baru iman. Kalau kita punya taubat nasuha, kita punya iman, Allah ganjarkan dengan kebaikan-kebaikan yang ada di hadapan. Yang kata Nabi, yang kata Allah dalam ayat 63, dihadiahi surga yang terbaik. Yang ketiga, syarat yang ketiga apalagi? Wa amila salihah. Kesempatan beramal salih jangan pernah disia-siakan. Hadirin terbuka lapangan untuk hadirin terbuka nih untuk beramal salih. Amal salihnya ini, bismillah, sapu bersih, kejar. Ada kesempatan untuk bangun masjid, kejar. Ada kesempatan untuk ini itu, kejar. Ada kesempatan fasilitasi orang itikaf, kejar. Ada kesempatan fasilitasi orang yang berbuka dan makan sahur, kejar. Ada fasilitasi ini dan itu, kejar. Jangan sia-siakan hadirin. Tidak setiap waktu kita berkesempatan. Cerita ini masyhur, jadi ibrah. Tidak disebut namanya, tidak disebut daerahnya, tapi semoga jadi pelajaran. Waktu kita mau pembebasan tanah ini jamaah, yang sekarang alhamdulillah tanahnya masjid seluas 1.200 kira-kira. Waktu mau pembebasan itu tahun 2011 bulan Rajab. Ada seorang ibu datang kemudian mengucapkan begini, Ustaz Irfan mau bebasin tanah katanya buat bangun masjid dan pondok. Iya ibu, mohon doanya ya. Saya ikut ya Ustaz, tapi ini kan bulan Rajab, saya ikut nanti di bulan Ramadan aja. Kan soalnya Ramadan tuh pahalanya lebih banyak. Tentu saya dengan terus berdoa dan mendoakan, ya ibu, semoga Allah mudahkan ibu, sehat lancar berkah ya ibu, barakallahu fikum. Kapan-kapan ayo nanti ditengok ibu kalau mudah-mudahan sudah terbeli tanahnya. Beliau bilang Rajab, masih ada waktu 2 bulan menuju Ramadan. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Tahu jemaah, 2 minggu, 3 minggu atau 2 pekan, 3 pekan sesudahnya WA itu masuk dari nomor yang sama, tapi kalimatnya sudah bukan dari sang ibu, tapi kalimat dari sang anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya anaknya ibu fulana, mohon doanya ibu sudah berpulang ke pangkuan Allah, meninggal dunia. Niat nanti Ramadan meninggal dunia. Tentu kami mendoakan jamaah, kami voice note, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan kuburnya, menerima semua niat baik dan amal saleh beliau, dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan, diberi kesabaran, diberi kemampuan untuk melanjutkan episode-episode kebaikan dari ibundanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahnya ibu ini pernah cerita sama suaminya. Suaminya datang bulan Ramadan menitipkan, ini Ustaz, istri saya mohon doanya, sudah wafat beliau, mohon doanya, mudah-mudahan barokah dan bermanfaat. Allahu Akbar. Alhamdulillah beliau cerita sama suaminya. Suaminya menyampaikan amanah istrinya yang niat Ramadan mau infak sedekah, yang itu akan jadi jariyah. Kata Nabi, idza mata bna adam in qata amaluhu illa min salas. Kalau meninggal kita, terputus semua amalan kita kecuali 3. Di antaranya yang pertama adalah sedekatun jariyatun, sedekah jariyah. Yang kedua ilmun yantafa'u bi, ilmu bermanfaat. Yang ketiga waladun salih yad'ulah, anak saleh yang mendoakan. Hadirin, ketika hadirin keluarin, ini include all in, 3 in 1. Kenapa? Karena saat jamaah membangun masjid, pondok pesantren, pembebasan tanahnya, jamaah dapat 3 in 1. Kok dapat 3 in 1? 1, sedekah jariyah. Kata Nabi, sedekah jariyah itu jariyah, pahala ngalir sama kita. Yang kedua, ilmun yantafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Di sini ada anak muda ngaji, ada anak muda ngafalin Quran, ada anak-anak muda duduk belajar agama, ada nanti dengan seizin Allah kalau memang pelan-pelan bisa terbangun lagi pondok-pondoknya, pelan-pelan ada asrama, mereka para santri yang akan fokusnya kepada Al-Quran. Hadirin, dapat yang kedua, dapat yang pertama, dapat sedekah jariyah, dapat ilmu yang manfaat. Apalagi kalau nanti santri-santrinya kita punya tagline, nanti Ma'had Ali Masjid Muhammad Al-Fatih, pondok penghafal Al-Quran dan konten
creator. Jadi bukan cuma jadi penghafal Quran, tapi nanti gimana caranya dikontenkan Al-Quran dengan epik nan indah supaya diupload di TikTok, Instagram, YouTube, supaya syiar Al-Quran sesuai dengan yang Allah firmankan dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 32. Wa may yu'azzim sya'airallah, siapa-siapa yang yu'azzim, mengagungkan, membesarkan, memviralkan sya'airallah, syiar agama Allah, fa innaha min taqwal qulub, itu syarat hatinya jadi bertakwa sama Allah. Salah satunya suka mensyiarkan. Makanya nanti tagline-nya Pondok Pesantren Penghafal Al-Quran InsyaAllah dan Pondok Content Creator. Supaya nanti di sini bukan cuma belajar tentang Quran, tapi di sini belajar tentang teknologi, sosial media. Karena kita nggak bisa nutup mata, zaman terus berubah cepat. Sedangkan kita harus memposisikan diri mengikuti perubahan zaman. Kalau nggak tertinggal. Coba jamaah, Pak, bisnis apa tahun 2023 ini yang paling worth it? Saya bisnis wartel, Ustadz. Kira-kira wartel masih laku nggak? Udah enggak. Itu zaman berapa, Ibu? Zaman-zaman 2000-an bisnis wartel. Sekali telepon, ya assalamualaikum. Aduh udah 2000 nih, udah 3000 nih, udah ya. Bisnis wartel. Sekarang udah enggak. Itulah perkembangan zaman. Bisnis internet. Bisnis internet maksudnya adalah warnet. Masih ada? Udah jarang. Dulu banyak menjamur warnet. Sekarang udah nggak ada. Game online, maksudnya bisnis warung game, nggak ada. Semuanya udah di gadgetnya masing-masing. Dunia berubah dengan cepatnya. Posisikan diri kita mengikuti perubahan dunia. Jangan dikesampingkan, karena itu sunnatullah. Justru malah tunggangi kemajuan teknologi untuk dapat ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kisahnya ibu tadi wafat padahal beliau udah berniat. Alhamdulillah beliau sampaikan ke pasangannya menitipkan amanah dari ibunya. Coba bayangin jemaah, bayangkan kalau Anda berniat karena Anda menunda-nunda niat baiknya, terus Anda wafat. Bukannya rugi banget jemaah, rugi. Kata Nabi, badiru bil a'mal, segera dalam beramal, jangan ditunda. Amal soleh itu, kata Nabi, kalau udah punya niat dan azam, wa amila salihah fa ulaika yadkhulunal jannah. Kalau punya niat amal salih, cepet, gercep. Orang kalau dapat kabar baik kayaknya gercep banget. Pak, turun THR nih. Oh iya cepet. Langsung antri THR. Orang kalau dapat kabar baik tuh kayak cepet banget. Tapi orang lupa sebaik-baik amal andalan adalah amal soleh diri kita sendiri. Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 46. Al-malu wal-banuna zinatul hayatid dunya salihatu khairun inda rabbik sawaban wa khairun amala. Al-malu, hei hambaku, dengarkan satu pesan dari Allah yang luar biasa agar engkau tidak menunda dalam setiap kebaikan. Wahai hambaku, al-malu, hartamu, wal banuna, dan anak cucu semua keturunanmu sampai hari kiamat, zinatul hayatid dunia, itu hanya packaging, kemasan perhiasan dunia. Berbangga dengan banyaknya harta itu packaging dunia, perhiasan dunia. Pak, anaknya berapa? Bu, anaknya berapa? Anak saya 3, anak saya 4, anak saya 5, anak saya 8, 10, anak saya 12. Itu perhiasan dunia. Tapi mau tahu yang kekal itu apa? Wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbik. Tapi yang kekal adalah saat engkau beramal salih. Pas kita beramal salih, kekal. Pas kita berbuat baik, kekal. Pas kita nolong orang, kekal. Tapi enakan dia, Ustadz, kita mau nolong dia, dia mah nggak tahu balas budi. Hadirin, gak usah khawatir. Kita nolong orang, kalaupun orang itu tidak balas budi, Allah tetap tahu.
Dan hadirin ya, puncaknya di jemaah. Silakan di screen video teman-teman TikTok, nanti boleh disebarluaskan video ini. Ada satu nasihat. Ketika kita menolong orang lain benar-benar tulus, benar-benar ikhlas, tanpa mengharap sedikit pun bahwa orang yang kita tolong akan menolong kita balik pada satu ketika nanti, kecuali hanya berharap ridhonya Allah, yakinkan pada diri kita suatu saat ketika kita sedang susah, Allah langsung yang akan memberi pertolongannya untuk kita atas masalah yang sedang kita punya. Pasti jemaah. Gak usah khawatir. Dia mau udah saya tolong, gak tahu balas budi. Gak usah khawatir, Allah tahu. Ini orang gak tahu adab, saya ngasih kok gak bilang terima kasih. Allah tahu. Enak banget ya dia nerima duit dari saya, dianya malah gak ngasih anak saya. Allah tahu. Lagi jemaah, Allah kan udah berulang kali mengingatkan, jangan berharap kepada manusia karena pasti akan kecewa. Jemaah, jangan berharap kepada manusia karena kita pasti kecewa. Dan jangan bersabar karena manusia, tapi bersabarlah karena Allah. Bersabarnya selama ini karena siapa? Karena manusia. Pantas kalimatnya, maaf ya, kesabaran itu ada batasnya. Itu sabarnya karena manusia. Tapi kalau dia bersabar karena Allah, Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sabar itu tanpa batas. Ustaz, sampai kapan sih harus bersabar? Loh, sabar itu nggak ada batasnya. Ya, tapi sampai kapan? Sampai mati jemaah kita bersabar. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu. Ali Imran ayat terakhir, ayat 200. Wahai orang beriman, sabar. Udah sabar ya Allah, isbiru. Udah sabar, wasabiru. Ayo sabar lagi tanpa batas. Warabitu, siap siaga. Wattaqullah, bertakwa sama Allah. Nah, jadi amal soleh itu jangan ditunda. Ingat selalu, kalaupun gak ada satu orang pun yang ucap jazakumullah khairan ya Pak, Ibu, Mas, Mbak, ingat, Allah tahu semua kebaikan yang dilakukan. Kalaupun gak ada orang yang membalas kebaikan kita, ingat, Allah tetap tahu kebaikan yang kita lakukan. Kalaupun anak mereka saat main ke rumah kita, kita tolong luar biasa. Giliran anak kita berkunjung ke rumahnya, diabaikan sebegitunya. Ingat jemaah, Allah tetap tahu kebaikan yang pernah kita lakukan. Jangan pernah berprasangka buruk kepada Allah bahwa kebaikan kita dilupakan begitu saja sama Allah. Tidak akan pernah. Siapapun seorang hamba yang berbuat baik kepada siapapun makhluk Allah di atas muka bumi, Allah langsung yang akan membalas kebaikan-kebaikan yang pernah dia lakukan. Allah maha mensyukuri setiap apa yang hambanya lakukan. Allahu Akbar. Jadi jangan kira kita gak bakalan dapat kebaikan. Dapat jemaah. Gak usah khawatir, kita dapat kebaikan. Jangan ragu, kita dapat. Wa amila salihah. Yuk beramal salih. Syarat masuk surga, yang pertama taubat, yang kedua iman, yang ketiga menyegerakan amal salih. Tahu apa yang Allah beri sama mereka? Coba dibaca ayatnya. Faulaika yadkhulunal jannah. Allah pastikan kalau kamu punya taubat, kamu punya iman, dan kamu punya amal saleh yang kamu segerakan, Allah janjikan surga menjadi tempat berkesudahan di mana engkau yang akan berpulang ke sana. Allah janjikan surga menjadi tempatmu berpulang suatu hari nanti saat engkau berpulang. Allah faulaika yadkhulunal jannah faulaika yadkhulunal
soleh dan segera menyambut kesempatan peluang jariah-jariah. Ini ya tempat tinggalmu, udah aku siapin loh. Udah Allah siapin belum surganya Allah? Sudah. Ini aku siapin ya surgaku. Tolong ya kamu serius ya. Ini udah aku siapin ya tempat tinggalmu. Tolong kamu serius taubat, serius beriman, serius yakin sama Allah. Iman artinya apa? Yakin kan? Percaya, yakin. Mas Bahri, ini ada orang kaya banget. Kaya banget, uangnya triliunan Mas Bahri, sukses di mana-mana, terkenal, masyhur. Dia bilang, Bahri, kasih uang ke saya 1.000, kata si orang kaya ini, saya kasih ke kamu 100.000. Percaya sama orang ini orang kaya banget, percaya. Yang ngomong orang kaya, masyhur, populer, followersnya banyak. Lalu misalnya orang itu bilang, Bahri kasih uang ke saya 100.000, kasih uang ke saya 1.000, saya hadiahkan kamu 100.000. Kita percaya. Kenapa untuk janjinya Allah kita malah kayak masa iya, malah bertanya-tanya. Kenapa untuk janjinya Rasulullah kok kita malah menuduh Rasulullah bohong, padahal Rasulullah tidak pernah bohong. Kata Nabi, mana qasat malun min shadaqatin bal yazdad. Mana qasat, tidak akan pernah berkurang mal, hartamu, bisadaqatin, yang kamu sedekahkan untuk jalan Allah, bal yazdad. Bahkan Nabi bilang, akan tetapi harta yang kamu sedekahkan akan bertambah. Gimana cara kita sudut pandangnya coba? Matematika dunia mengatakan, saya punya uang 100.000, saya keluarkan 50.000, berarti uang saya dalam kantong jadi 50.000. Berkurang atau bertambah menurut kacamata dunia? Berkurang, karena dari 100 jadi 50. Berkurang ya, berkurang. Tapi kenapa Nabi bilang, mana qasat malun min sadaqatin bal yazdad? Hartamu yang kamu keluarkan tuh gak akan pernah berkurang, bal yazdad, tapi bertambah. Oh ternyata itulah namanya iman. Allah berfirman, kalau tadi Nabi, ini Allah berfirman. Dalam Al-Quran Allah memberitahu, madzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Barang siapa yang meminjami Allah pinjaman yang baik, Allah ganti dengan yang jauh lebih baik. Dan janji Allah akan diingkari atau kira-kira ditepati? Pasti ditepati. Dan kita tahu ayatnya, innallaha la yukhliful mi'ad. Janji Allah tidak pernah diingkari. Hambaku, pinjamkan, engkau meminjamkan untuk agama Allah dalam hal kebaikan, sesuatu pinjaman yang baik, engkau serahkan di jalan Allah, Allah pasti kembalikan. Namanya dipinjami. Allah tahu dan Allah nggak minta. Allah bahkan bilang kalau kamu ngasih di jalan Allah itu bentuknya pinjaman. Artinya, Mas, ini saya pinjami. Satu saat kalau saya minta boleh nggak? Dikasih nggak? Pasti dikasih. Kita yang kita infakkan, sedekahkan dari semua apapun untuk kebaikan, dimanapun lokasinya, dimanapun tempatnya, sama siapapun penerimanya. Ingat ya jemaah, bukan untuk mereka. Bukan untuk mereka. Anda ngasih anak yatim bukan untuk anak yatimnya. Anda ngasih mohon maaf mereka yang duafa bukan untuk mereka yang duafa. Anda ngasih bangun masjid bukan untuk mereka yang masjidnya jadi aja, bukan. Anda berikan kepada fakir miskin bukan untuk si fakir miskin aja. Anda memberikan ini dan itu bukan untuk mereka yang menerima, tapi Allah berfirman, in ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik, kebaikan itu sejatinya untuk dirimu sendiri. Bahkan kita harus terima kasih. Kita harus terima kasih sama mereka yang puasa, mau kita buka puasain. Makasih ya Mas sudah nerima buka puasa dari saya, dari kami, dari sini misalkan. Justru kita malah berterima kasih dengan ada mereka yang iktikaf, kita fasilitasi mereka yang iktikaf, ilmu-ilmunya, fotokopian daurah iktikafnya ini difotokopi. Kita harus berterima kasih sama mereka. Alhamdulillah mereka iktikaf. Walaupun saya gak iktikaf, saya tetap dapat pahalanya.
Kita yang fasilitasi sahur, justru kita yang beruntung harus bilang makasih sama mereka. Itulah esensi kebaikan yang dilakukan. Makanya ciri-ciri ahli syurga adalah 3. 1, yang menyegerakan taubat. 2, yang benar-benar beriman kepada Allah. Yang ketiga, mereka-mereka yang menyegerakan dalam beramal salih. Iman, amal salih, taubat. Taubat, iman, amal salih. Tia, T-I-A. T-nya apa? Taubat. I-nya iman. A-nya amal salih. Singkatannya Tia. Taubat, iman, amal salih. Banyak orang aku beriman tapi gak benar-benar beriman. Yakin gak sama Allah? Yakin. Tapi kenapa taraweh ditinggalin? Kan cuma sunnah. Padahal nggak ada uzur syar'i, kecuali kalau memang kerja kan wajib ya jemaah, apalagi kerja shift malam wajib, nggak taraweh karena dia menjalankan kewajiban. Tapi ini nggak sedang ada uzur syar'i. Kenapa kok meninggalkan taraweh? Karena betul-betul belum sepenuhnya yakin sama Allah. Kalau dia aja ragu sama Allah, terus dia harus yakin sama siapa? Padahal Allah yang berfirman, Allah akan maafkan, ampunkan semua kesalahanmu. Allah hapus dosa-dosamu kalau kamu sholat tarawih. Man qama ramadhana imanan wahtisaban. Siapa yang qama ramadhana, menghidupkan sholat-sholat tarawihnya, sholat-sholat malamnya di bulan Ramadan, imanan, karena yakin sama Allah. Wahtisaban, ihtisab apa? Penuh harap, senang gitu jemaah. Jadi kalau tarawih itu senang. Kalau imam baca waladhdallin amin ar-rahman, dalam hati itu bukannya alah panjang nih bacaannya, coretnya di sini imamnya. Dalam hati nggak gitu, tapi masya Allah, ar-rahman ini ayat favorit saya. Dia nggak bilang surat favorit dia, tapi ayat favorit saya. Ternyata Ar-Rahman, Allahu Akbar, langsung ruku. Aduh. Orang kalau tarawih dia harus senang jemaah. Itu tanda iman. Tanda iman kan senang. Menyambut jemaah gimana sih kedatangan orang yang dicintai datang. Mas LDR sama istrinya. Istrinya katanya mau datang ke tempat Mas. Kira-kira seneng gak? Seneng. Orang itu kalau ihtisab seneng banget. Seneng beramal salih, seneng buka puasakan orang, seneng fasilitasi kebaikan, seneng. Kita belum bisa, ya kita fasilitasi kebaikan itu. Saya bisa buka puasain orang, ayo saya ikut. Saya bisa bukain sahur, saya kasih sahur. Saya bisa kasih itikaf. Saya ini ada tempat untuk ini dan itu, ayo bismillah, ada ini dan itu, bismillah. Ingat, faulaika yadkhulunal jannah. Kalau mau masuk surga Allah, masuknya ke dalam surga yang sangat indah luar biasa. Syaratnya 3. Tia, T, taubat, I, iman, A, segerakan amal salih. Terus apa Allah berfirman? Wala yuzlamuna syai'a. Dan mereka tidak sedikit pun akan dizalimi sama Allah. Allah gak mungkin zalimi kita. Kayak yang tadi saya bilang, jamaah ngasih misalkan mimbar masjid, misalkan gak perlu jamaah bilang, Pak, mimbarnya tolong dikirimnya pas maghrib aja ya. Loh kenapa Pak? Gak siang ini? Aduh kalau siang zuhur itu gak ada yang sholat. Maghrib aja lah biar rame di sini, biar orang pada tahu itu mimbarnya dari saya. Hadirin, Anda gak perlu kayak gitu. Anda anterin zuhur waktu mungkin pada berkegiatan di sini sepi nggak sebanyak maghrib, tetap Allah Maha tahu, nggak akan dizolimi sama Allah. Wala yuzlamuna syai'a. Allah nggak akan zolim sama kita. Kan tadi kita belajar, walaupun manusia nggak terima kasih, Allah tahu. Walaupun manusia nggak tahu, Allah tetap tahu. Walaupun manusia banyak menyakiti kita, Allah tetap yang maha sayang sama kita. Walaupun manusia nggak tahu terima kasih, kita yang nolong, link kita sehingga dia masuk ke dalam kerjaan, di kerjaan karirnya melesat juga rekomendasi kita. Dia nggak tahu diri banget, tetap Allah tahu, nggak usah khawatir. Ada saudara yang pernah kita bantu, tetap Allah tahu. Ini ya jemaah, saya mau survei sekaligus, coba dijawab.
biasanya kita yang atas pertolongan Allah agak suka lumayan memberi, lebih seneng ngasih ke saudara sendiri atau ngasih sama orang lain? Coba, lebih seneng atau lebih sering ngasih ke saudara sendiri atau orang lain? Biasanya kita lebih sering ngasih ke saudara sendiri atau ngasih ke orang lain? Saudara sendiri sedikit, yang orang lain lebih banyak. Survei ini jamaah. Secara umum, kita bicara secara umum ya jamaah. Banyak orang itu ngasih kepada orang tuh lebih senang ngasih sama orang lain daripada saudara sendiri. Kenapa? Karena kadang, mohon maaf, orang lain tuh lebih bisa berterima kasih dibanding saudara sendiri. Betul apa betul? Wah, ini paling keras, kayaknya ngalamin ini. Waduh. Kalau kita ngasih sama orang lain tuh Masya Allah, tabarakallah, wah doanya panjang jamaah. Mudah-mudahan sehat ya, lancar ya, berkah ya. Udah nikah belum mas? Belum, mudah-mudahan cepat nikah ya. Wah doanya panjang, 12, 13, 15, 20 kali runtutan doa yang hebat. Tapi kadang kalau ngasih saudara sendiri, sak menetok, betul? Wah, masa segini doang, tambahin kali. Ada yang cerita ke kami, ya ini terjadi di planet Pluto di jamaah. Ntar ada yang tersinggung lagi. Saya nggak nyinggung siapa-siapa ya, tapi anggap aja ini terjadi di planet Pluto. Ada seseorang menghadiahkan pada saudaranya umroh. Pak, udah umroh belum? Belum. Ayo mangkat, saya yang bayarin. Ngasih sama saudaranya nih. Apa jawabannya? Saya mah nggak usah dah umroh dah, mentahannya aja. Astagfirullahaladzim. Dibayarin umroh malah minta mentahannya. Hadirin, saya kasih tahu jemaah, sebanyak apapun Anda dapat mentahannya umroh, taruhlah umroh sekarang bintang 5 40 juta. Taruhlah bintang 5 ya, 40 juta. Anda dapat mentahan 40 juta, tapi Anda nggak umroh, uang 40 juta itu nggak akan pernah sebanding sama 1 rakaat Anda sholat di Masjidil Haram Mekah Al-Mukarramah. Nggak akan pernah sebanding. Ini dikasih umroh malah minta mentahannya. Aturannya udah tinggal dikasih, tinggal bilang, iya, Masya Allah makasih ya, berangkat umroh. Emang pengen banget dengerin suara pramugari bilang, ladies and gentlemen, sekarang kita mendarat di Bandara Malik Abdul Aziz. Besok semuanya berangkat haji umroh ya Allah. Lagi puasa, ada musafir dari Bekasi, lagi puasa mustajab doa. Ada musafir mustajab di rumah Allah di Masjid Muhammad Al-Fatih. Waktu subuh malaikat menyaksikan orang yang sholat subuh 4 jamaah. Ya Allah, berangkatkan semua hajinya haji furoda, bintangnya bintang 5. Berangkatkan semua jamaah umroh ya Allah, baik yang offline di Masjid Maaf ataupun online di TikTok, YouTube, Instagram. Berangkatkan semuanya ya Allah, hajinya bintang 5, umrohnya bintang 5 tanpa antri insyaallah, amin ya rabbal alamin. Minta gratis atau mau yang menggratiskan? Pilih mana? Mentalnya jadi yang gratis, dapat gratisan, atau yang menggratiskan? Jamaahnya Masjid Muhammad Al-Fatih mentalnya beda dong. Mentalnya beda. Gratisan apa menggratiskan? Menggratiskan dong. Kalau kita menggratiskan berarti kita diberi kemampuan, kitanya mampu, memberangkatkan yang lain pun juga mampu. Tapi kembali dalam bahasan, kenapa kadang orang itu lebih suka ngasih sama orang lain? Karena kadang berterima kasihnya orang lain lebih besar daripada kadang-kadang berterima kasihnya saudara. Makanya untuk kita yang kalau dikasih saudara, berterima kasihlah yang panjang. Jangan cuma, ini deh handphone pakai deh,
Ya elah, handphone jelek dikasih, gimana sih? Ya Allah jemaah, handphone jelek dibilangin. Mbok bilang, makasih ya Allah, handphonenya bagus banget ya Allah, Masya Allah, idaman banget ini. Padahal dalam masuk kamar, aduh, kenapa ya? Santai aja jemaah, ayo dong. Kadang kita begitu sih. Lupa bersyukur kalau kakak ngasih, kalau adik ngasih, Pak De Bude ngasih. Ayo bersyukur. Bersyukur yang amat sangat. Nah, dan ini topik-topik lebaran nih, kayaknya bakal hype. Izin saran. Hadirin, Rasulullah SAW pernah bersabda, jangan jadi hamba yang meminta. Jangan pernah berharap sama makhluk. Nabi pernah sering banget nganjurin gitu, siapa yang berharap sama makhluk, Allah melepaskan tanggungannya kepada hamba itu. Saya mau bicara, sebentar lagi kan lebaran. Jangan pernah ajarkan anak, cucu, dan keturunan kita jadi pengemis di waktu lebaran besok dengan minta-minta. Ustadz, saya nggak ngajarin tapi anak saya meminta-minta dah sama Pak De Budenya. Jangan. Pak De bagi dong, ampaunya belum nih, salam tempelnya mana nih? Amplop kali, bisa kali lah yang merah-merah tuh. Jangan. Minta jangan, tapi kalau dikasih terima, karena Rasulullah bersabda, kata Nabi, kalau ada orang ngasih hadiah, la tarudduha, jangan ditolak. Kalau Pak De Bude, om tante, tetangga yang baik hati kaya raya datang memberi karena ini hadiah yang tanpa diminta, terima, kata Nabi, hadiah nggak boleh tolak. Tapi kalau mentalnya kita, nah pergi sana ke Bude Fulana, jaluk duit kayak karo Bude, minta duit sana sama budenya, sama Pak D-nya, kan beliau orang kaya. Jangan pernah ngajarkan kayak gitu. Kalau teman-teman anak-anak muda yang datang, jangan pernah minta, Om, salam tempelnya belum nih? Bude, kenapa, batuk apa gimana? Enggak, ini salam tempelnya belum, ini mau pulang loh saya nih. Oh iya bentar. Nggak usah dikode, nggak usah dicoel-coel, nggak usah di isyarat-isyarat, nggak usah minta sama manusia. Nyesel pasti. Kita tahu rumahnya mewah, di garasinya mobilnya berjejer-jejer, kasih 20.000. Dalam hati pasti bilang, ya mobil doang bagus, 20.000 bos. Mobil elit sedekah sulit. Wah, mobil elit sedekah sulit, terus di kolom komentar. Waduh, mobil elit sedekah sulit. Ya kan, kalau kata orang Jawa apa? Orang sembodo gitu loh jamaah. Apa sih orang sembodo? Orang sembodo tuh kayak nggak sepadan gitu loh jamaah. Mobil elit ngasih 5.000, 2.000. Nah, sebenarnya bukan kayak itu ya. Nah, sebentar ya. Kadang kalau kita berharap sama makhluk begitu. Lah kalau kita nggak berharap, walaupun dia elitnya luar biasa, kasih 20.000 tetap alhamdulillah. Makanya jangan pernah, saya mengajarkan kepada diri saya dan kita semua, jangan pernah berharap kepada manusia. Termasuk hari raya besok ya ibu, nggak usah ajarin anaknya minta angpau sana, minta amplop sana ke sana, minta salam tempel hari raya sana, minta THR gimana Ustaz? Nggak perlu. Kode-kode, aduh biasanya dapat THR nih, tahun ini kok belum turun ya, gak usah jemaah. Tapi itu peraturan Ustadz, saya sudah teken kontrak kerja, memang kalau sudah 1 tahun dapat THR. Oh, kalau sudah kontrak kerja beda urusan, itu namanya perjanjian kontrak kerja. Kalau ada di kontrak kerja diminta boleh, karena itu hak kita. Tapi kalau nggak ada, jangan diminta. Dapat THR alhamdulillah, nggak dapat ya tetap alhamdulillah. Bu, simpel aja gitu loh jemaah. Hidup tuh yang dinikmati, yang simpel, yang nyaman, yang enak. Karena kalau berharap sama manusia itu banyaknya kecewa, rugi. Coba yang kemarin berharap makan sop iga dan sop buntut, tahu habis kecewa nggak? Kecewa. Oh ibu nggak dapat ya kemarin?
Pulang dapatnya ayam. Kalau pulang bawanya ayam. Kemarin kita buka pakai sop iga, sop buntut sama ayam. Kalau udah harapannya udah, wah saya datang ke sini biar sop buntut yang tadi subuh dibilang itu. Kalau datang karena sop buntut, kecewa nggak? Kecewa. Datang karena sop iga, kecewa nggak? Kecewa. Tapi yang datang karena saya datang kajian sama Ustadz Irfan, saya datang kajian sore sama Ustadz Ferry, nggak bakal kecewa. Oh sop buntutnya udah habis ibu, mohon maaf. Oh iya nggak apa-apa, saya tak nyemil kurma 3 butir aja, alhamdulillah, selesai. Makanya jangan berharap sama manusia, berharap sama Allah. Manusia makan kadang gitu jemaah, kadang gitu. Kadang nggak sesuai ekspektasi dengan yang diharapkan, bukan karena manusianya kurang baik, manusianya mah sebenarnya udah baik. Kenapa kita dikecewakan? Kita dikecewakan oleh sebab karena harapan-harapan kita yang terlalu tinggi, padahal manusia adalah sumbernya kelemahan. Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nisa, coba apa kata Allah? Wa khuliqal insanu dha'ifa. Sungguh kami Allah ciptakan manusia dalam keadaan yang selemah-lemahnya. Jadi jamaah kira manusia kuat, salah. Jamaah kira manusia pandai memprediksi, salah. Kami kira yang datang 200, yang datang 400. Ya habis jamaah sop buntutnya. Lah kita mah nyiapinnya 200. Lah kan sebelumnya juga, kalau kecuali yang akbar kemarin, kalau yang akbar kemarin 600 sampai, kalau sama minumannya bisa lebih. Yang akbar yang Sabtu kemarin tuh jamaah, yang sampai kita sholat maghribnya 2 kloter. Tapi kan semalam, Sabtu-Sabtu sebelumnya kan paling 200-250. Lah kita nyiapin segitu, nek yang datang 400 ya sop buntutnya habis tuh jemaah. Sop iganya kan habis tuh jemaah. Alhamdulillah, tapi kan ada ayam yang disusulin sama Grab sama apa. Alhamdulillah, jadi semuanya tetap dapat, alhamdulillah. Tapi maksudnya kadang manusia begitu. Ini yang datang berapa nih? Paling 150 us. Ya udah 150, siapin 250. Kan udah lebih. Lah kok yang datang misalnya 400, wah itulah manusia lemahnya. Diprediksi juga tetap tidak bisa. Udah disuruh laporan kan, yang mau datang buka puasa lapor ke Mas Rizky, nanti menunya agak spesial, sop buntut, sop iga. Yang laporan ke Mas Rizky cuma berapa orang? Tidak ada 20 orang. Yang laporan 20 orang. 20 orang pun kita, Masya Allah, tabarakallah. Makanya jemaah, semangat ya jemaah. Semangat untuk terus berharap hanya kepada Allah. Jangan berharap sama manusia, nanti kecewa di jemaah. Yuk ganti harapan kita sama Allah. Jannati adnin allati wa'ada ar-Rahman wa'ada ar-Rahman ibadahu bil ghaib innahu kana wa'duhu ma'tiya. Ada surga Aden. Allah, surganya namanya surga apa? Aden. Tempatnya siapa? Tempatnya orang. Wih, siapa itu? Waduh. Dibangunin mas, dibangunin. Jadi jannatu adnin allati, ada surga Aden. Surga Aden buat siapa? Buat Tia, taubat, iman, amal salih. Dapat surga, namanya surga. Buat orang yang Tia dapat surga, namanya surga Aden. Surga Aden Allah janjikan untuk hamba-hambanya, sekalipun surga itu tidak bisa engkau lihat dengan matamu, tapi janji Allah pasti Allah akan tepati. Innahu kana wa'duhu ma'tiya. Janji Allah pasti Allah tepati. Innallaha la yukhliful mi'ad.
ada. Allah nggak pernah ingkar janji. Coba dilihat jemaah, siapa yang sering ingkar janji? Siapa yang sering lip service? Siapa yang sering bual, sering bohong? Bukan Allah. Yang sering membohongi kita kadang manusia. Janji jadi bulan apa? Februari, sampai sekarang April, kenapa belum jadi? Oh iya, soalnya ternyata uangnya kepake. Mana jahitan saya udah mau lebaran nih, ini udah hamil 5 lebaran nih, saya mau pakai baju baru, saya udah jahitin dari 3 bulan lalu, kenapa nggak jadi? Mohon maaf, anak saya soalnya butuh ini, uangnya kepake, belum beli bahan. Astagfirullah. Emang 5 hari kekejar buat baju? Ya nggak mungkin kekejar. Ya Allah, itu kadang begitu, kecewa. Makanya kalau manusia mah lebih banyak kecewanya daripada bahagianya. Stop, berhenti. Stop berharap kepada manusia. Berhenti. Berharap hanya kepada Allah. Dapat surga dan janji Allah pasti ditepati. La yasma'una fiha lagwan, la yasma'una fiha lagwan illa salama. Di surga besok kalian tidak akan pernah mendengar perkataan yang lagwan, tidak berguna, illa salama, kecuali perkataannya selalu selamat. Salamun bima sabartum fa ni'ma uqbad-dar. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad-dar. Selamat ya. Nanti penghuni surga tuh ucapannya tuh baik terus. Selamat ya. Jadi kalau jamaah mau dapat cerminan-cerminan surga, cari circle yang kalau saling bertemu kalian saling menambah ketaatan. Kalau berjumpa kalian ucapannya adalah kebaikan. Karena ciri penghuni surga yang nyata hidup di dunia, ucapannya adalah salam, ucapan yang menyelamatkan. Coba ibu-ibu kalau ketemu sama teman, duduk bareng, gibah atau menambah taat, itu pilihan. Kalau lagi duduk bareng, ada gosip baru nih. Iya nih, saya juga punya gosip baru. Aduh, tinggalkan jamaah. Cari circle syubah salihah. Syubah salihah itu artinya circle hasanah, circle yang baik. Yang kalau duduk makin taat sama Allah, kalau ngobrol makin bertambah imannya sama Allah, makin sayang sama Rasulullah, makin mencintai kepada baginda Rasulullah SAW. Kalau main bola bukan kaki 4 yang disebut. Masya Allah, oper sini, subhanallah, Masya Allah, oper sini, gol, alhamdulillah, sujud syukur gitu. Harus gitu, cari circle main bola yang kayak gitu. Cari circle futsalan yang kayak gitu. Kalau ngegolin, sujud syukur, sebut nama Allah, Masya Allah, Masya Allah, ya salam. Kalau ditekel, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Cari circle yang gitu jamaah. Waduh. Cari circle yang gitu, karena ciri-ciri penghuni surga ucapannya salama, yang selalu mendamaikan, mensejahterakan. Itu percikannya ada di dunia. Maka jamaah itu pernah kan, wah ini kayak surga banget ya. Biasanya representasi kata-kata itu apa? Wah kayak surga banget. Satu, damai, tenang, menenteramkan. Kita nggak kepikiran tentang dunia. Udah pokoknya kayak lepas aja gitu. Usaha di rumah udah nggak kepikiran. Karyawan di rumah udah nggak kepikiran. Pokoknya tentang wah indah banget. Wah keindahan itu ada. Pergaulan, duduk sama siapa, hadir di majelis ilmu. Salah satunya begitu. Walahum rizqum fiha bukratan wa ashiya. Kata Allah, besok
di dalam surga. Mereka akan terus diberi rezeki sama Allah pagi, siang, sore, malam, tak henti-hentinya. Mau minta apa, Allah provide. Kata Nabi, siapa yang mengucap subhanallah wa bihamdi ghurisat lahu nakhlatun fil jannah, Allah akan berikan satu pohon kurma di surga. Yang kata Nabi dalam riwayat Muslim dengan sanad yang sahih, satu pohon surga, satu pohon, besar pohonnya, kalian pacu kuda yang paling cepat 100 tahun terus berlari tanpa henti, belum sampai ke ujung pohonnya. Allah, kuda paling cepat 100 tahun lari tanpa henti, kata Nabi dalam hadis Muslim sahih, belum sampai ke ujung batang pohon yang pertama. Nah, kalau kita ngamalin subhanallah wa bihamdi 10 kali, dapat 10 pohon. Kayak apa tuh istana kita di surganya Allah? Hadirin, di surga, Allahu Akbar walilham. Anda mau apa? Ada. Ya Allah, dulu di dunia makan duren, durennya duren khas Wonolelo ya Allah. Ini jamaah namanya desa Wonolelo, Wonosobo. Masuknya Wonosobo kota. Ini maksudnya Wonosobo kota tuh kecamatan apa namanya? Kecamatan. Desa Margorejo, Wonolelo, Wonosobo kota. Nah, Wonolelo itu terkenal durennya. Jadi jamaah ini kalau ke sana duren semua jamaah. Ntar kita di surga minta, ya Allah, duren Wonolelo ya Allah. Apa yang diceritakan oleh para ahli hikmah? Mereka akan diberikan persis sama seperti di dunia, tapi lebih baik berlipat-lipat. Samanya dalam arti sama namanya aja, tapi kenikmatannya kan surga udah jelas ya. Mata nggak bisa mandang, telinga nggak bisa bayangin, hati nggak bisa membesitkannya. Ini the best. Dikasih biji, ya Allah, tapi saya nggak mau langsung deh ya Allah, saya maunya nanem. Ini kata ahli hikmah, dikasih biji, ditanam, detik itu juga langsung tumbuh, batangnya kokoh, daunnya rimbun, berbunga, langsung berbuah, buahnya nggak tinggi, langsung begini, set. Orangnya di sini, buahnya langsung gini, set, langsung membuka, ceklek, langsung tinggal ambil. Allah, surganya Allah jemaah. Makanya surganya Allah, ma la ainun ra'at, wa la uzunun sami'at, wa la qatara ala qalbi bashar. Matamu belum pernah mampu memandangnya, telingamu belum pernah mampu mendengarnya, hatimu tak pernah mampu membesitkannya. Berarti kalau tadi kan yang dibayangkan itu kan begitu. Kalau bisa dibayangkan berarti lebih baik dari yang pernah bisa dibayangkan, dibesitkan dalam sebuah perumpamaan. Surga Allah benar loh jamaah. Surga Allah benar, neraka Allah benar. Ayo siap-siap loh jamaah. Lawang kita mau punya rumah di Wonolelo aja kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Bapak yang di Bekasi juga pasti kerja kerasnya luar biasa. Ibunda selamat datang. Dari mana ibu? Bekasi juga. Oh, tinggal di Sapuran. Ibu Bekasi bertiga? Oh, Mbak dari Sapuran, Masya Allah. Ahlan ibu, selamat datang ibu dari Bekasi. Semoga setiap perjalanannya juga dimuliakan Allah selalu. Loh, sama, jangan-jangan tetanggaan kali Pak, satu komplek ya ibu? Satu Bekasi. Bekasi mah luas ya jemaah. Wah, Bekasi sama Bekasi, tetangga jauh, Masya Allah. Hadirin, Allahu Akbar walillahilham. Ingat loh jemaah, surganya Allah itu benar. Coba jaraknya tinggal apa? Tinggal kita tekun ibadah, tinggal kita istiqomah, wafat sedang dalam keadaan husnul khatimah, insya Allah masuk jannah. Amin ya Allah. Nah, jemaah kalau meninggal emang mau ngapain sih jemaah? Diam doang. Enggak cuma diam, tapi nanti siapa yang masuk alam barzakh, masuk kubur, di situ dimulai. Kata Nabi, sungguh dua orang ini lagi dapat azab kubur. Sahabat nanya, karena apa ya Rasulullah? Nabi jawab, yang pertama karena mohon maaf, buang air kecil tidak berbesih, tidak cebok. Yang satunya dia diazab kubur karena namimah, suka adu
domba. Itu azab kubur jelas. Siapa yang dikuburnya udah diazab, berikutnya ngeri. Tapi siapa yang dikuburnya, kamu kok ganteng banget, kamu siapa? Aku amal solihmu yang akan menemanimu. Kamu kok cantik banget, kamu siapa? Aku sedekah-sedekahmu yang kamu titipin untuk semen masjid, untuk program masjid, untuk membangun peradaban ini sekarang. Loh, kamu kok ini siapa? Aku ilmu yang kamu fasilitasi waktu itikaf. Kamu fasilitasi menyebarluaskan ilmu, alat live streaming media. Ini jadi jariahnya Allah. Dan jarak kita dengan kematian secepat satu tarikan nafas. Jemaah, kadang-kadang orang gak pernah tahu kapan mati, supaya dia benar-benar mempersiapkan kematian dengan sebaik-baiknya setiap hari. Karena wafat bisa datang kapan saja. Ada orang tiba-tiba sakit dadanya. Wah, kayaknya dalam sih. Wah, ini udah bablas ini jemaah. Sakit dadanya, kadang kan bisa. Itulah yang serangan-serangan jantung kan. Wah, sakit banget, gak bisa nafas. Wafat. Yang muda-muda jangan dikira bakalan umurnya nyampe 20, belum tentu. Sekarang berapa Noval? 14 tahun, belum tentu umurnya nanti 14,5 loh. Lo hadirin, saya bilang begini kan, kalau bayi baru lahir umur 1 hari bisa meninggal nggak? Bisa, apalagi yang umur 14 tahun. Lah kok ini bayi, ini 14 tahun, apalagi yang sudah 40, 50, 60 tahun. Jangankan kita yang 40, 50, 60, 70. Lawang bayi aja lo bisa jemaah. 1 hari langsung wafat. Ayo bersiap. Ingat ya hadirin, kampung kita bukan dunia. Kampung kita adalah surga. Tulis di kolom komentar. Kampung kita bukan dunia. Kampung kita adalah surga. Nanti kita kumpul lagi kayak gini di surga. Maaf Ustadz, saya nggak ngeliat Ustadz di surga. Oh, mudah-mudahan besok di yang paling VVIP ya jemaah. Wes, amin. Oh enggak, besok kan jemaah VVIP semua. Nanti kita kumpul. Ada VVIP ya emang ya? Ada. Kata Nabi, "Idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus." Kalau minta sama Allah itu minta surga firdaus. Surga firdaus itu surga yang tingkatannya paling tinggi, tempatnya Rasulullah ada di sana. Ya kalau kita nanti agak sungkan kumpul sama Rasulullah, ya raketang surga yang tingkat-tingkat yang bawah nggak apa-apa deh jemaah. Tapi ya kalau bisa kata Nabi, kalau minta sama Allah minta surga yang paling tinggi. Yang ngajarin soalnya Rasulullah. Rasulullah ngajarin kalau minta surga yang paling tinggi. Maka kita minta. Tapi di sana nanti agak sungkan. Wah, ada Rasulullah, ada Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kita mau mendekat kok kayaknya ya jauh banget amalannya. Insecure. Itu insecure yang sesungguhnya. Utsman sedekahnya perang Tabuk 1.044.000.000.000 sedekahnya. Perang Tabuk tok. Belum perang Khandaq, belum perang Badar, belum perang Uhud. Sedekahnya Utsman 1 triliun. Lah kita yang sedekahnya 2.000. Waduh, 2.000 pun pilih-pilih yang lembarannya paling jelek. Aduh, besok kita ketemu sama Sayyidina Utsman ini triliuner. Astagfirullah ya Allah. Insecure yang sesungguhnya itu jemaah. Insecure bukan hanya tentang mobilnya lebih bagus, rumahnya lebih mewah, itunya lebih megah, jabatannya lebih tinggi. Bukan cuma itu, tapi insecure yang sesungguhnya adalah dia sudah khatam, kenapa saya belum? Dia sedekah, kenapa saya enggan sedekah? Dia semangat mengaji padahal masih muda, kenapa saya enggak semangat? Dia masih muda kok itikaf, kenapa saya belum begitu tergugah untuk beritikaf? Dia begini dan begitu terus. Itu namanya insecure yang sejati. Semangat jemaah. Tia, apa teh? Taubat. Apa iman. Apa a? Kalau tia, taubat, iman, amal soleh akan masuk surganya Allah. Di surga namanya surga Aden. Di Aden itu airnya mengalir. Di sana ada banyak kenikmatan. Tidak ada perkataan sia-sia. Tidak ada perkataan tidak berguna kecuali hanya ucapan
salam, penuh kedamaian, dan mereka akan Allah berikan rezeki pagi, siang, sore, malam, terus dikasih nikmat yang tanpa batas, dan janji Allah tidak pernah diingkari. Wa kana wa'duhu ma'tiya, dan janji Allah pasti akan Allah tepati. Itulah jamaah. Nah, terus barulah masuk ke ayat 63. Tilkal jannatul lati nurisu min ibadina ma kana taqiya. Surga yang tadi hebatnya luar biasa, kami wariskan, kami berikan, kami hadiahkan spesial untuk siapa? Maka nataqiya, untuk hamba-hamba yang bertakwa, yang menjalankan taubat, iman, amal salih. Barakallahu fikum. Sahabat yang dirahmati Allah, kata Nabi, beliau bersabda, man yurid ayyubsatalahu fi rizkihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Sesiapa di antara kita yang mau barokah usianya, lapang rezekinya, falyasil rahimah, hendaknya dia menyambung silaturahim. Silaturahim itu terbagi dua. Silaturahim yang karena hubungan rahim, atau silaturahim yang karena satu anak cucu Adam dan karena iman. Maka kita silaturahim karena iman, mudah-mudahan sebagaimana kita bertemu di dunia karena iman, semoga bertetangga di surganya Allah juga karena iman. Amin ya rabbal alamin. Ini juga teman-teman, kalau ada di antara sahabat TikTok, YouTube, Instagram yang kok pas qadarullah Ramadan ini mudik pulang, kok kampungnya Wonosobo, ini kami di Wonosobo, Desa Wonolelo. Sahabat bisa Google Map Masjid Muhammad Al-Fatih, nanti kita ketemu bareng, belajar bareng di sini. Insya Allah kami itikaf 10 hari full di sini. Nah, sahabat yang dirahmati Allah, ini namanya silaturahim lewat sosial media, dilanjut silaturahim lewat dunia nyata. Karena hari ini dunia kita tuh dua, dunia maya, dunia nyata. Banyak yang terjadi di dunia nyata itu karena wasilah dunia maya. Ada kegiatan ini terekspos, jadi alhamdulillah lewat yang dunia maya bisa menyaksikan. Mungkin hari ini kita duduk silaturahim, ada 30 atau mungkin 25 orang atau 30 katakanlah. Tapi ada yang silaturahim lewat dunia maya juga, mungkin 10 orang atau 5 orang. Alhamdulillah tetap akan ada yang membersamai. Makanya ini buat mas-mas, anak-anak pondok, kalau bisa jadilah penghafal Al-Quran dan sekaligus jadikan diri kita orang yang punya keinginan untuk menciarkan agama Allah dengan jadi konten creator. Konten creator itu membuat satu konten yang konten itu maslahat. Kan Allah berfirman ya dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 81, Qul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Barang hak nih harus muncul supaya yang batil nanti pelan-pelan sirna. Jadi barang hak harus ditampilkan. Sama-sama belajar, mudah-mudahan nanti kita belajar bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak, mari kita akhiri dengan doa bersama-sama. Karena ada musafir yang doanya mustajab, ada yang shaim, orang yang puasa yang doanya mustajab, ada majelis ilmu, ada masjid, dan ada malaikat yang menaungi. 5 alasan doa kita mudah-mudahan mustajab. Astaghfirullah wa natubu ilaihi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami. Ampunkan dosa kedua orang tua kami. Sayangi beliau sebagaimana beliau menyayangi kami sepanjang masa. Ya Allah, kami hina, muliakanlah kami karena iman. Ya Allah, ini hamba-Mu yang kurang ya Allah dalam bersyukurnya. Karuniai kami hati yang lapang dan terus bisa bersyukur apapun keadaan yang datang. Ya Allah, ini kami hamba-Mu ya Allah yang miskin. Kayakan kami dengan karunia dari-Mu yang halal dan barakah. Ya Allah, berikan ketenangan dalam hidup kami ya Allah. Kami lelah dan letih hidup penuh drama ya Allah.
tenangkan jiwa kami, tenangkan pikiran kami, tenangkan kehidupan kami. Jauhkan kami dari orang-orang zalim ya Allah. Yang zalim singkirkanlah ya Allah. Yang curang, yang culas, yang khianat, singkirkanlah ya Allah. Karuniai pada kami orang-orang yang baik, yang tulus, yang ikhlas membersamai kami. Hadirkan orang-orang terbaik di sekeliling kami ya Allah. Ya Allah, karuniai kami lisan zakir yang terus berzikir kepadamu ya Allah. Jadikan qalbun syakir, hati yang terus bersyukur padamu ya Allah. Jadikan ibadah kami, solat kami tumaknina, ruku kami nyaman dan tenang, sujud kami nikmat, pertemuan kami dalam majelis ilmu, pertemuan yang kami bersemangat untuk datang. Ya Allah, ada tamu dari jauh dari Bekasi, Bapak Heri dan Ibu. Ada keluarga juga dari Sapuran ya Allah beserta Ibu dari Bekasi. Karuniai pada beliau yang datang jauh-jauh ya Allah. Setiap putaran roda menjadi peninggi derajat beliau sekeluarga. Setiap putaran roda menjadi penggugur atas apa yang terlupa. Setiap putaran roda Engkau ganjar dengan syurga firdausmu tanpa hisab ya Allah. Ya Allah, doa yang sama untuk yang hadir baik online maupun offline di Masjid Maf dan seluruh kaum muslimin. Jumpakan kami di dunia, jumpakan kami di syurga. Ya Allah, anugerahkan untuk kami keluarga sakinah, mawaddah warahmah, anak keturunan sampai kiamat yang salih salihah, anak keturunan sampai kiamat yang senantiasa taat kepadamu ya Allah. Ya Allah, kalau ada yang memandang kami dengan penuh kebencian, maafkan. Kalau ada di antara mereka yang membenci kami lalu ingin menciderai, melukai kami, buat hatinya lembut agar tidak melukai siapapun. Kalau ada yang membicarakan kami di belakang, ampunilah ya Allah. Sungguh terima ya Allah amal soleh kami. Terima ya Allah tarawih kami. Terima ya Allah sedekah kami. Kami titipkan ya Allah sebaik-baiknya. Barang yang dititipkan adalah menitipkan kepada Allah. Kami titipkan ya Allah tanah ini wakaf milik seluruh kaum muslimin. Masjid Muhammad Al-Fatih ini wakaf milik kaum muslimin, bukan milik organisasi tertentu, komunitas tertentu, tapi masjid ini milikmu ya Allah. Masjid ini rumahmu ya Allah, milik kaum muslimin, dan ini rumahmu ya Allah. Ya Allah, mudahkan pembangunan Masjid Maf lantai 2-nya, dakcor yang akan didak panel nanti setelah Idul Fitri lantai 3-nya. Mudahkan, berkahi ya Allah. Jadikan harta kami Engkau pilih untuk ikut andil dalam membersamai tiap episode kebaikan. Jadikan kami mampu ya Allah, bukan hanya wakaf tenaga di sini, bukan hanya wakaf ilmu di sini, bukan hanya wakaf waktu di sini, tapi jadikan kami semua mampu untuk wakaf harta juga di tempat ini, di masjid yang mulia ini, rumahmu ya Allah, masjid yang akan diramaikan oleh seluruh kaum muslimin dari manapun yang beliau akan datang. Ya Allah, karuniai kami iman yang terus istiqomah. Wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Tolong sampaikan salam kami buat keluarga ya jamaah. Ibu bapak semoga sehat. Setiap putaran roda menghantar ke surga insyaallah. Akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.